Pernah nggak kamu dengar tentang sebuah buku yang bahkan setelah ratusan tahun belum ada satupun manusia yang bisa membacanya? Buku ini bukan legenda, bukan fiksi, tapi benar-benar ada, disimpan di perpustakaan Yale University, Amerika Serikat. Namanya buku Voynich. Sebuah naskah kuno yang membuat bingung para ilmuwan selama lebih dari 500 tahun. Kisah buku Voynich dimulai pada tahun 1912 ketika seorang penjual buku langka asal Polandia bernama Wilfrid Voynich menemukan manuskrip misterius di Italia. Begitu ia membuka halaman pertama, ia langsung tahu ini bukan buku biasa. Tulisan-tulisannya seperti huruf, tapi bukan huruf apapun yang pernah dilihat manusia. Simbol-simbol aneh berjejer rapi dalam kalimat yang tampak teratur, tapi tak bisa dibaca. Dan di antara teks-teks itu, terdapat ratusan gambar tanaman aneh, diagram bintang, perempuan-perempuan telanjang di dalam cairan hijau, dan peta misterius yang tidak menyerupai bumi. Voynich yakin, ia baru saja menemukan rahasia besar dari masa lalu. Para ahli mencoba menelusuri dari mana naskah ini berasal. Dari gaya tulisannya, kertasnya dan tinta yang digunakan, diperkirakan buku ini dibuat sekitar awal abad ke-14, mungkin di Eropa. Tapi siapa yang menulisnya? Beberapa menduga buku ini adalah karya Roger Bacon, seorang ilmuwan jenius abad pertengahan. Teori lain mengatakan, mungkin ini buku sihir kuno dari seorang alkemis, atau malah pesan dari peradaban yang hilang. Namun semua teori itu hanya spekulasi, karena tak satu pun dari mereka bisa membaca isinya. Kalau kamu lihat isi buku Voynich, kamu bakal ngerasa kayak lagi baca buku alien. Ada gambar tanaman yang tak pernah ditemukan di dunia nyata. Ada halaman penuh simbol astrologi dan rasi bintang yang tak dikenal. Ada gambar perempuan seperti sedang mandi dalam cairan misterius yang mengalir melalui pipa-pipa aneh. Ilmuwan membagi isi buku ini menjadi 5 bagian utama. 1. Bagian botani, penuh gambar tumbuhan aneh. 2. Bagian astronomi, gambar bintang dan planet. 3. Bagian biologi, gambar tubuh manusia. 4. Bagian farmasi, gambar toples dan alat medis kuno. 5. Bagian resep, teks-teks tanpa gambar. Seakan-akan buku ini adalah ensiklopedia dari dunia lain. Sejak ditemukan, ratusan ahli mencoba menerjemahkan naskah ini. Ahli kriptografi dari Perang Dunia I, matematikawan, bahkan CIA pun ikut turun tangan. Tapi hasilnya nihil. Setiap huruf, setiap simbol, tidak sesuai dengan bahasa manapun di bumi. Pada 2018, para ilmuwan bahkan mencoba menggunakan AI untuk menganalisis pola tulisannya. Hasilnya mengejutkan. Ternyata struktur bahasanya mirip bahasa alami manusia, bukan bahasa acak. Artinya, penulisnya benar-benar menulis sesuatu dengan makna. Tapi makna itu masih terkunci. Nah, disinilah bagian paling seru. Karena manusia nggak bisa menjelaskan, akhirnya muncul teori-teori liar. Ada yang bilang buku ini ditulis oleh alien sebagai panduan hidup di bumi. Ada juga yang percaya ini buku dari masa depan dikirim lewat waktu untuk menguji kemampuan manusia. Beberapa bahkan bilang ini hasil karya penyihir wanita abad ke-15 yang menulis dalam bahasa rahasia agar tidak dibakar oleh gereja. Namun teori yang paling populer adalah buku ini mungkin hanyalah tipuan jenius. Seseorang di masa lalu mungkin membuatnya hanya untuk membingungkan orang lain. Dan ratusan tahun kemudian, ia berhasil. Pada 2011, ilmuwan menggunakan analisis karbon pada kertas buku itu. Hasilnya, kertas itu benar-benar berasal dari sekitar tahun 1404 hingga 1438. Jadi buku ini bukan palsu modern. Namun tinta di atasnya tidak bisa ditentukan kapan ditulis. Jadi mungkin buku ini disalin dari sumber yang lebih tua atau ditulis jauh setelah kertasnya dibuat.
Sampai hari ini, para ahli di Universitas Yale masih menelitinya. Setiap upaya untuk memecahkan isinya selalu buntu. Ada yang bilang jika suatu hari AI cukup pintar, mungkin ia bisa memecahkan naskah ini. Tapi ada juga yang percaya buku ini memang tidak ditulis untuk dibaca manusia. Beberapa halaman tampak diatur dengan pola matematis, seakan-akan buku itu adalah kode pesan visual, bukan bahasa biasa. Mungkin ini bukan buku untuk dibaca, tapi untuk dilihat. Lebih dari 500 tahun berlalu, raja, ilmuwan, bahkan komputer super sudah mencoba membacanya, tapi gagal. Mungkin buku Voynich bukan misteri untuk dipecahkan, tapi pengingat bahwa pengetahuan manusia masih punya batas. Jadi kalau suatu hari kamu melihat sesuatu yang tidak bisa kamu pahami, ingatlah, mungkin kamu sedang menatap rahasia yang memang belum waktunya terbuka.